10 hari krusial Manchester City. Manchester City melaju sendirian di puncak klasemen Liga Inggris. 4 pertandingan berikutnya yang terjadi dalam 10 hari jadi periode krusial Citizen. Manchester City nyaman duduk di puncak klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 26 pertandingan. Tim besutan Pep Guardiola itu memimpin 12 poin dari Manchester United di posisi 2. Sebagai catatan, Man City sudah memenangi 20 pertandingan terakhirnya di seluruh ajang atau 14 laga teranyar di Premier League. Maka saat ini Raheem Sterling dan kawan-kawan adalah kandidat yang sangat kuat untuk juara. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyebut 4 laga berikutnya yang digelar dalam rentang 10 hari akan krusial buat timnya. Menyapu bersih 4 partai ini penting untuk mengunci titel. Man City akan menghadapi Wolverhampton Wanderers pada Rabu 3 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu Manchester United 4 hari berselang disusul Southampton pada 11 Maret dan bertandang ke Fulham pada 13 Maret. Kami tahu betapa pentingnya 10 hari ini dengan melawan Wolves, United, dan Southampton di kandang sebelum kami melawat ke Fulham. Kata Pep Guardiola dikutip Sky Sport, "Kalau kami bisa melakukan apa yang ingin kami lakukan, itu akan jadi sebuah langkah luar biasa. Kami tak punya waktu memikirkan statistik, ada banyak laga setiap 3 hari. Kami harus beristirahat dan memikirkan pertandingan lainnya." Di hari pertandingan, semua manajer bilang bahwa ketika menang, Anda merasa senang malam itu. Tapi keesokannya, Anda memikirkan pertandingan berikutnya. Imbu pria Katalan ini. Sebut Bayern dan Liverpool masih yang terbaik. Performa mantan City ini membuat mereka kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 26 laga. Melihat fakta yang ada, City berpotensi meraih 4 gelar musim ini. Sesuatu yang belum bisa didapat tim manapun. Namun rekor terdekat saat ini yang bisa City pecahkan adalah 23 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi milik Bayern Munich di Februari hingga September 2021. Maka wajar jika City mulai disebut-sebut sebagai tim terbaik di Eropa dan bahkan dunia. Tapi Guardiola tak sepakat karena status tersebut sepenuhnya masih milik Bayern sebagai juara Eropa dan dunia, serta Liverpool sebagai juara bertahan Liga Inggris. City harus benar-benar mendapatkan trofi-trofi bergengsi sebelum mengklaim sebagai tim terbaik. Tim terbaik di Eropa dan dunia adalah Bayern Munich karena mereka memenangi segalanya, mereka terbaik. Ujar Pep Guardiola di Sky Sport. Di Inggris juaranya adalah Liverpool karena mereka yang terbaik. Jika Anda ingin meraih trofi, Anda harus memenanginya. Tidak ada yang jadi juara di bulan Maret. Sambungnya, kami harus tampil baik dan meraih kemenangan. Tapi kami pun tidak membantah bahwa hasil yang didapat dalam beberapa bulan terakhir luar biasa. Ketika kami bermain baik dan menang meyakinkan, kami bisa mendapat banyak poin. Bahkan kami bisa mengalahkan West Ham ketika tidak bermain baik. Itu luar biasa. Tutupnya. Musuh terbesar Manchester City adalah diri sendiri. Ruben Dias mengatakan catatan 20 kemenangan beruntun Manchester City di semua kompetisi telah membuat diri mereka sendiri sebagai musuh terbesar dalam memburu gelar juara. Pasukan Pep Guardiola yang berhasil menghajar West Ham United di pertandingan terakhir saat ini unggul 12 poin di puncak klasemen Liga Premier Inggris. Setelah mulai musim dengan raihan yang jauh dari memuaskan, sekarang situasinya semakin cerah untuk The Citizen. Kami akan melanjutkan perjalanan di track ini, yaitu fokus ke satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Sekarang kami sedang menanti duel berikutnya. Tidak ada lagi yang kami pikirkan, ujar Dias di City TV. Musuh terbesar kami adalah diri sendiri. Kami harus menjaga mentalitas yang tepat dan terus bekerja. City dengan gol-gol yang terus berdatangan dari semua lini akan menjalani jadwal berat. Setelah Wolves dini hari nanti, pada akhir pekan mereka akan berduel dengan Manchester United di Etihad Stadium. City masih berpeluang meraih kuadruple musim ini. Selain gemilang di Liga Premier, mereka juga telah memesan 1 tiket di babak final Piala Carabao. Di Piala FA mereka bakal berhadapan dengan Everton. Sementara di Eropa saat ini mereka unggul sementara agregat 2-0 di babak 16 besar Liga Champions lawan Borussia Mönchengladbach.
Hasil pertandingan Manchester City versus Wolverhampton Wanderers. Manchester City akan menjamu Wolverhampton di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Premier Inggris Rabu 3 Maret 2021. Kick-off dimulai pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil pertandingannya, selamat menyaksikan. Untuk melakukan penawaran pada penggawa muda Real Sociedad Alexander Isak selama jendela transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu tampil mengesankan untuk klub Spanyolnya musim ini, mencetak 12 gol dalam 20 penampilan La Liga, termasuk 9 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya di kompetisi teratas Spanyol. Dilansir The Mirror, Borussia Dortmund memiliki kesepakatan yang memungkinkan mereka untuk mendatangkan kembali pemain timnas Swedia itu seharga 25 juta pound sterling pada akhir setiap musim. Tetapi penyerang tersebut disebut tidak tertarik untuk kembali ke Jerman. Laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen City Pep Guardiola adalah pengagum Isak dan dapat mencoba membawanya ke Stadion Etihad menjelang musim 2021-2022. The Citizen diperkirakan akan mencari setidaknya satu striker baru musim panas ini, karena pencetak gol terbanyak klub Sergio Aguero berpotensi pergi dengan status bebas transfer. Isak tampil 2 kali melawan Manchester United di babak 32 besar Liga Eropa, tetapi tidak dapat membantu timnya mengatasi setan merah pekan lalu. Selain Manchester City, Barcelona juga dikabarkan memantau situasinya sebagai landasan penawaran di bursa transfer mendatang. Antara Erling Haaland dan Harry Kane, mana yang cocok untuk Manchester City? Mantan gelandang Manchester City Nigel de Jong mengungkapkan bahwa dirinya akan memilih Harry Kane daripada Erling Haaland untuk memimpin lini depan The Citizen. Manajer Man City Josep Guardiola dikabarkan ingin membeli penyerang baru di musim panas. The Citizen ingin mendatangkan pengganti Sergio Aguero. Aguero akan habis masa kontraknya pada Juni 2021 mendatang. Namun sampai sejauh ini penyerang asal Argentina itu belum menaikkan kontrak baru. Haaland kabarnya berada di urutan teratas dalam daftar belanja Guardiola. Bomber asal Norwegia itu sudah tampil sangat tajam bersama Borussia Dortmund. Sementara itu striker Tottenham Harry Kane berpotensi pindah di musim panas. Minimnya trofi selama berada di Spurs bisa memaksakan mencari klub baru. De Jong mengaku sulit memilih antara Kane dan Haaland karena kedua pemain tersebut sangat bertalenta. Namun Kane bakal jadi pilihan yang lebih baik untuk Man City karena pemain 27 tahun itu sudah lebih berpengalaman di Premier League. Ini sulit bagi saya karena tentu saja Harry Kane tahu Premier League. Dia telah bermain di sini selama bertahun-tahun dan dia tahu Premier League secara luar dalam, kata De Jong kepada BeIN Sport. Jadi apakah Anda akan memilih pemain berpengalaman yang tahu liga, yang cocok dengan budaya Premier League, atau Anda memilih pemain yang tidak berpengalaman seperti Haaland? Saya akan memilih Harry Kane pada tahap ini, ujarnya.